Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah yang telah Allah berikan nikmat kepada kita, ya, sehingga tak pernah bosan kita mendengar khatib selalu berbicara dan menjelaskan tentang bersyukur ini, tentang bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu hal, jutaan manusia saat ini yang sudah di alam kubur ingin kembali pada posisi seperti kita saat ini, ya. Ingin kembali pada posisi kita saat ini hanya untuk apa? Hanya untuk bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tak pantas rasanya jika terus kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz ingin menjelaskan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiat Aisyah radhiyallahu anha, yang hadisnya sudah sering kita dengar, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal soleh, sebaik-baik amal perbuatan di sisi Allah itu adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun itu hanya sedikit. Ini sebelumnya kami mohon izin, ada guru kami Ustadz Said. Seharusnya beliau yang harus berdiri di sini untuk memberi nasihat kepada kita semua. Guru kami, orang tua kita semua. Ya. Ini hadis yang sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Kita ambil contoh saat ini. Antum tahu kira-kira negara mana yang paling, atau negara 3 atau 5 negara besar yang saat ini yang antum ketahui? Kira-kira mana? Mana? Rusia, terus Amerika, terus Cina, terus yang biasa naik motor Yamaha, Honda, Jepang, Sony, ya, atau Korea. Ya. Ustadz ambil contoh yang lebih sedikit lagi, Jepang. Ya. Jepang 150 tahun yang lalu itu tidak ada apa-apanya. Ya. Jepang 150 tahun yang lalu itu masih negara yang kecil dan penuh konflik. Ya, perperangan dengan Cina, perperangan dengan Korea, dan itu masih. Lalu kemudian ada namanya restorasi Meiji, ya, di Jepang, ya. Lalu terakhir di Jepang ada namanya budaya Kaizen. Budaya Kaizen itu sederhananya gini. Budaya Kaizen adalah budaya membiasakan satu hal yang kecil dalam 1 menit. Contohnya, misalnya antum berniat bahwa antum ingin dalam 1 tahun bisa menghafal 500 mufrodat. 500 mufrodat atau kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Maka berarti sehari berapa mufrodat? Anggaplah 100 hari libur, jadi 250 hari. Itu berarti sehari 2 kata. Ya. Dalam budaya Kaizen itu namanya cukup 1 menit dan itu dirutinkan setiap hari. Tidak usah antum 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, tidak. Cukup 1 menit tapi itu dirutinkan setiap hari.
Misalnya hari ini antum catat mufradatnya adalah al-kitabu, yang artinya buku kan ini, atau awil madrasah. Ya. Cukup 1 menit tapi fokus. Ya. Fokus dan itu. Terus dibiasakan, oh iya, 2 kata cukup. Jangan merasa, Ustaz, saya kayaknya kalau 2 kata 1 menit terlalu sedikit, bisa saya tambahkan dan waktu saya masih banyak. Tidak. Yang penting itu, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Jika dilakukan secara kontinu, cukup sedikit tapi rutinitas. Ya. Itu yang lebih penting. Rutinitas itulah yang terus kemudian menjadikan Jepang seperti saat ini, dari budaya yang sederhana ini. Sehingga kita tidak pernah kagum bagi orang yang sudah mampu A, mampu B, mampu C, tapi ternyata semuanya tergesa-gesa, semuanya terburu-buru. Tidak dimulai dari sedikit demi sedikit, tidak dimulai dari yang kecil, tidak dimulai dari yang paling mudah dan paling ringan, sehingga apa? Sehingga mudah untuk dilakukan jika itu dilakukan secara rutin. Atau misalnya antum berniat, saya ingin sehat, maka terus kemudian saya ingin push up misalnya. Yang penting itu push up-nya sekali dalam seminggu, atau cukup 10, misalnya push up-nya 5 kali tapi dirutinkan setiap hari. Nah, itulah budaya kaizen yang dalam Islam sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Sehingga apa? Antum saat ini belajar di sini dalam keadaan belajar yang sedikit tapi rutin dan terus menerus, itu jauh lebih penting. Karena problem utamanya adalah sifat bosan. Ya. Antum mengaji duduk ba'da subuh 1 jam, 2 jam, terus ba'da duhur 1 jam. Problem utamanya bukan adalah kemampuan bisa menambah hafalan atau mengajinya, mengelola bosannya itu, mengelola bosan yang ada dalam diri antum. Sehingga apa? Harus coba mempersiapkan diri bagaimana sifat bosan itu sampai bosan melekat dalam diri kita. Ya, rumusnya itu gitu. Sifat bosan itu sampai bosan melekat dalam diri kita. Ya. Jadi sudah, kalau ada kata bosan, sudah tidak ada dalam diri kita. Kata bosan sudah tidak ada dalam diri kita. Ya. Jika Jepang bisa seperti itu, maka kita dengan hadis Rasulullah ini akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih mulia, menjadi lebih utama di kehidupan kita nanti, di kehidupan kita di dunia dan kelak di kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang siap berlatih sedikit demi sedikit, tapi itu dilakukan secara terus menerus, dan mudah-mudahan akan menjadi yang terbaik di muka bumi ini. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Akhiru dawana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.